Aroma butterinya dapat, milky dikombinasi sama coklat, dia moist, pori-porinya kecil, serta lembut. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin marble cake. Ya, kalau dulu aku juga udah pernah share resep marble cake. Nah, yang kali ini metodenya sedikit berbeda ya, dan menurutku metode ini lebih anti gagal. Dalam artian buat kalian yang pemula ya di dunia baking, nah bisa banget cobain resep ini karena gampang banget, hasilnya juga dia moist, pori-porinya kecil serta lembut. Cocok ya dijadikan sajian lebaran bersama keluarga tersayang. Apalagi makin spesial aku pakai Anchor butter dan cheese yang bikin masakan berasa bedanya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Nah, untuk marmer cake yang ada di Indonesia itu biasanya tuh butter cake. Jadi base-nya kita akan kocok butter sampai dia mengembang jadi buttercream. Nah, untuk bahan si buttercreamnya ini butternya aku akan campur ya. Anchor unsalted butter dan juga Anchor tin butter. Anchor tin butter ini aromanya ciri khas ya, ciri khas kue-kue jadul. Jadi ini pastinya cocok banget dipakai dan kita akan kocoknya dengan gula halus. Oke, sekarang untuk adonan telurnya, ini kita akan pakai metodenya semua di all in ya, dicampur jadi satu, bakal praktis banget. Ada kuning telur, telur utuh, minyak, gula, garam, lalu kita akan perlu SP ya atau cake emulsifier. Nah, ini tuh fungsinya pastinya bikin si kue lebih gampang naik ya. Buat kalian pemula, ini bisa dibilang salah satu trik juga supaya anti gagal. Susu bubuk, baking powder, vanilla extract. Lalu untuk tepungnya aku pakai tepung terigu protein sedang ya. Sekarang ini untuk campuran yang warna coklatnya. Ini kita akan perlu coklat bubuk, air hangat dan juga perisa coklat. Ini kalau kalian suka yang warnanya tuh dia lebih pekat. Oke, terakhir ini aku akan tambahkan juga keju cheddar dari Anchor. Tapi kalau misal kalian mau marble cake-nya yang lebih klasik, kejunya nggak mau dipakai juga itu bisa ya. Cuman kalau kita tambahin keju pastinya bikin marble cake-nya itu dia berasa beda gitu. Oke, yang pertama sebelum kita mulai kocok adonan, ini kita perlu panasin dulu oven. Ini aku panasin di 175 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini aku mau larutin dulu bubuk coklat ya atau cocoa powder. Ini nanti adonannya tuh akan dicampurkan untuk yang adonan marble cake yang coklat ya. Ada cocoa powder, kita campur dengan air hangat dan juga aku tambahkan ini perisa coklat. Tinggal diaduk rata aja. Nambahin airnya juga pelan-pelan ya, kalau misalnya kurang bisa ditambah. Dan kenapa ini aku campur antara cocoa powder sama perisa coklat? Kalau cocoa powder sendiri ini lebih untuk rasa pahit ya dan juga teksturnya itu yang lebih padat. Nah, sedangkan si perasa coklat ini untuk warna yang lebih pekat serta aroma coklatnya tuh dia lebih keluar. Nah, ini kita perlu adonannya itu teksturnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti tekstur adonan cake gitu. Kalau udah sisihkan. Oke, selanjutnya ini aku mau potong-potong keju. Ini akan dicampur ke adonan ya. Balik lagi kalau kalian mau marble cake klasik tanpa keju bisa, pakai keju pun pastinya makin spesial. Nah, keju blok cheddar Anchor ini teksturnya lembut ya dan pastinya menghasilkan rasa keju yang milky, pas dijadikan sebagai topping bikin makanan jadi makin lezat. Nah, kalau untuk campuran cake, aku suka keju ini dipotongnya tuh dia cube, kotak-kotak, tapi jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, nanti terlalu berat ya, jadi suka semuanya tuh ambles ke bawah. Sedangkan kalau kejunya itu diparut ya, nanti dia akan bikin tekstur dari cake-nya itu terasa seolah-olah tuh jadi padat karena si parutan keju. Jadi aku paling suka dibikin cube seperti ini. Selanjutnya ini kita akan kocok butter atau mentega ya. Di sini ini aku campur Anchor unsalted butter dan juga Anchor tin butter. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box, jadi kalian tinggal cek aja. Ini kita akan kocok dengan gula halus, boleh disaring dulu untuk menghindari gumpalan dan tinggal kita kocok hingga mengembang. Nah, warna dari Anchor butter kalau kalian perhatikan ini tuh dia agak kuning. Jadi Anchor butter ini tuh terbuat dari susu sapi yang kaya akan beta karoten hasil mengkonsumsi rumput hijau. Terus juga Anchor butter ini akan memberikan aroma lezat pada makanan dan pastinya serbaguna bisa untuk berbagai hidangan, baik hidangan manis ataupun gurih.
Oke, kalau udah putih mengembang seperti ini, sekarang kita akan aduk adonan telurnya. Tenang aja, untuk mixernya kalian nggak usah cuci, nggak masalah. Kuning telur, telur utuh, lalu minyak. Oh ya, mungkin kalian ada yang penasaran juga kenapa aku tambahin minyak. Nah, jadi minyak ini fungsinya nanti bikin si kuenya itu dia lebih basah ya. Dan ada sedikit kayak berminyaknya. Itu balik lagi tergantung selera. Kalau kalian nggak suka tekstur yang berminyak, mungkin minyaknya ini bisa diganti aja pakai susu cair. Oh ya, untuk tipe kue yang padat ya, maksudnya si poringnya juga kecil-kecil, ini lebih baik memang putih telurnya itu digunakan jangan terlalu banyak, supaya hasilnya itu dia nggak dry ya, jadi nggak seret. Jadi memang ini aku pakai jauh lebih banyak si kuning telurnya. Karena ini kita akan pakai metodenya all in, ini kita masukin juga yang lain, risa vanila, gula, garam, lalu tepung terigu, susu bubuk, dan juga baking powder. Ini juga sama ya, kita mau ayak untuk menghindari gumpalan. Nah, untuk tepung terigu yang digunakan ini aku pakai tepung terigu serbaguna, tapi disarankan juga kalau menggunakan tepung terigunya itu yang protein rendah ya, yang untuk cake. Jadi biasa sih hasilnya itu dia teksturnya itu lebih ringan. Oke, terakhir jangan lupa ini kita tambahkan sedikit cake emulsifier. Di sini aku pakai SP. Jadi buat kalian yang pemula baking khususnya untuk cake ya, cake emulsifier ini akan membantu mengemulsify atau menyatukan antara fat, cairan, dan lain-lain ya, dan juga bikin si telur itu kesannya itu dia lebih cepat mengembang serta stabil. Nah, untuk nge-mixernya ini cukup pakai kecepatan sedang aja ya, nggak usah pakai kecepatan tinggi. Kalau pakai SP sebenarnya ini kita kocok sebentar tuh dia udah pucat mengembang ya, tapi kita perlu lanjut kocok di kecepatan sedang sampai si gulanya itu dia larut. Kalian bisa cek ini kalau dipegang adonannya udah nggak kasar ya, jadi udah smooth, artinya gulanya ini udah larut. Nah, kalau udah ini kita bisa masukin butter yang tadi kita udah kocok hingga mengembang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Tuh, kalau sudah merata seperti ini kita udah nggak akan pakai mixer lagi. Nah, terakhir ini adonannya kita pastikan emang semuanya tuh udah merata ya. Kalian bisa fold menggunakan spatula seperti ini. Nah, menurutku dengan metode kayak gini tuh chance untuk gagalnya itu lebih rendah ya, asalkan memang menggunakan bahan-bahannya tuh sudah sesuai resep gitu, ditimbangnya juga secara akurat. Pertama, karena kadang kalau misalnya kita harus mengocok telur, baik telur utuh, telur kuning, ataupun putih telur ya, dibikin mereng. Nah, itu stage dari kalian mengocoknya juga itu kadang mempengaruhi hasil akhir kue. Ada kalau misalnya terlalu kocoknya over, si cake-nya jadi collapse, atau misalnya terlalu kering dan lain-lain. Dan pada saat kalian akan mencampurkan ke adonan, itu kalau misalnya adonannya terlalu berbeda konsistensi ya, contoh yang satu cair, yang satu kental, ataupun yang satu berat, yang satu ringan. Nah, biasa kalau teknik pencampurannya kurang benar gitu ya, terlalu dimix atau apa, pasti tekstur adonan yang ringan itu dia akan kolaps, kalah sama si tekstur yang berat atau yang kental gitu. Jadi ini pasti akan membantu juga ya. Oke, selanjutnya ini kita akan ambil sebagian dari adonan. Nah, ini kalian kalau si coklatnya maunya sedikit, boleh ambil sekitar 1/5 adonan atau bisa juga 1/4 adonan. Tapi kalau kalian mau coklatnya itu lebih berasa, lebih banyak, itu bisa sampai 1/3 adonan. Oke, ini tinggal kita masukin aja ya si larutan coklat yang tadi kita udah buat. Oke, kalau udah kayak gini, ini aku udah siapin loyang yang tadi udah kita oles dan dilapisin terigu ya. Jadi seperti metode bolu-bolu jadul supaya permukaannya juga lebih mulus ya. Ini tinggal kita masukin aja. Pertama ini adonan yang putihnya dulu. Lalu sisakan sedikit, ini sekarang kita masukin si adonan coklatnya. Dan kalau udah sisa adonan putih kita taruh lagi di atasnya. Nah, untuk bikin corak marble atau marmernya ini ya, caranya kalian bisa pakai sendok, tapi kalau aku suka pakai garpu karena dia lebih slim ya, nggak terlalu lebar. Dan kita akan bikin gerakan memutar di sepanjang atau di sekitar loyangnya, tuh seperti ini. Terus kalau udah, ini opsional, aku mau tambahin si keju cheddar block dari Anchor tadi yang udah kita potong-potong. Dan tinggal kita mix lagi, cuman jangan sampai terlalu bawah ya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita perlu hentakan loyangnya ya, supaya kalau misalnya ada gelembung udara, dia naik ke atas, ataupun misalnya ini kan loyangnya dia bercorak nih. Nah, supaya si adonannya itu penuhin seluruh loyangnya. Jadi kita ketok 1-2 kali, jangan kebanyakan. Dan tinggal kita panggang aja di suhu 175 derajat di oven yang tadi kita udah panaskan selama kurang lebih 50-60 menit, itu tergantung ketebalan loyang yang kita pakai. Jadi untuk marble cake juga penting, ini panggangnya kalian jangan over, karena kalau misal over udah pasti dia terlalu kering.
Ini teksturnya menurutku pas ya, jadi dia padat teksturnya seperti marble cake. Jadi marble cake atau butter cake itu kan dia memang padat, beda dengan sponge cake ya. Kalau sponge cake memang dia spongy dan juga benar-benar fluffy. Nah ini dia padat, tapi walaupun padat dia lembut serta lembab ya. Jadi pada saat dimakan udah pasti dia nggak seret. Untuk aromanya nggak usah ditanya lagi ya, aroma buttery-nya dapat, milky dikombinasi sama coklat ya. Coklatnya juga dia yang wangi, nggak terlalu pahit, dan nggak ketinggalan aroma dari telur yang rich ya, telur yang terpanggang, bukan telur yang amis. Untuk tipe marble cake kayak gini juga ini pastinya awet ya, kalian bisa simpan sampai 1 minggu di suhu ruang, atau kalau mau lebih awet kalian bisa taruh dalam kulkas ataupun freezer. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk cek produk-produk Anchor, bisa dibeli di toko kue terdekat, supermarket, e-commerce favorit kalian, atau langsung aja cek Instagramnya @anchor_Indonesia. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video. Yeah.